Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, para petani di seluruh Indonesia. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama channel ini, channel yang akan membahas tentang seputar dunia pertanian dan berbagai macam teknologi yang bisa dipakai untuk di dunia pertanian. Pada kali ini kita sudah berada di titik uji coba kita, lokasi demplot kita yang berada di Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Kami di sini akan menunjukkan bagaimana produk-produk yang terbaru dari Corteva itu di launching dan diuji cobakan di sini. Kita sudah berada di 3 stage tanaman yang berbeda, yaitu yang pertama ada 20 hari setelah tanam 3 petak, kemudian ada plot yang berusia 28 hari setelah pindah tanam, kemudian ada plot yang 35 hari setelah pindah tanam. Kita akan mengetahui apakah produk kita menghasilkan efek yang baik atau biasa saja. Oke, sahabat tani dimanapun kita berada, pada siang hari ini kita akan menunjukkan bahwa plot ini padi berusia 18 hari setelah pindah tanam, ya, 18 hari, dan rumputnya banyak sekali rumputnya. Jadi kita melihat rumputnya ini sudah diaplikasikan dengan herbisida merek lain, ya, yang tentunya saat ini banyak sekali di pasaran dan banyak sekali dipakai oleh petani. Jadi banyak sekali, ya, kematiannya itu hanya beberapa, tetapi banyak jenis yang masih tertinggal. Di antaranya ada krokot, ada fimbris tilis ataupun jarum-jarum, ada daun lebar, krokot, gunda ataupun eceng gondok itu juga tidak mati, dan banyak jenis rumput lainnya. Nah, kalau kita lihat di usia yang sama, produk lain ini di usia yang berbeda, di usia padi itu 28 hari, ini menunjukkan bahwa rumputnya tidak mati, ya. Jadi tetap tidak mati. Di antaranya paling banyak ini ada fimbris tilis ataupun teki yang berbentuk jarum, fimbris tilis melasea, ya, berbentuk jarum itu tidak mati. Nah, kemudian untuk UTC ini sengaja tidak kita semprot merek apapun untuk mengetahui apakah betul-betul mati atau tidak. Nah, di sisi sebelah kiri, itu rumputnya banyak sekali, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa serangan rumput pada musim ini itu memang betul-betul banyak. Di antaranya daun lebar, daun sempit, dan juga teki-tekian. Nah, Corteva Agriscience memiliki satu produk terbaru yang bernama Novlek. Novlek ini cukup lama sudah, tetapi merupakan herbisida yang baru masuk di beberapa wilayah pengembangan. Untuk di Sulawesi ini sendiri, Novlek termasuk salah satu yang masih terus kita kembangkan karena memang betul-betul ampuh untuk mengendalikan rumput daun lebar, daun sempit, dan teki-tekian. Nah, bagaimana cara melindunginya? Yang pertama adalah Novlek bisa digunakan di lahan padi paling bagus, sasarannya adalah rumput daun 2-3 helai daun. Kemudian dosisnya 1 hektar 1,25 liter saja atau 2,5 botol. Waktu aplikasi terbaik adalah 2-3 helai daun ataupun 10-14 hari setelah pindah tanam, ataupun 7 dengan 10 hari setelah tabela tanam benih langsung. Nah, kita lihat perbedaannya. Kalau plot pembanding tadi sangat banyak rumputnya, nah plot ini Novlek, nah kita lihat, boleh kita zoomkan, itu adalah tanda-tanda rumput yang sudah mati, ya, coklatan, menguning. Boleh kita jalan ke situ untuk melihat, memastikan bahwa rumputnya itu betul-betul mati. Nah, oke, kita jalan dulu. Ya, baik sahabat petani, kita stop di sini, ya. Boleh kita stop di sini. Jadi rumputnya itu betul-betul mati, ya. Nah, kita zoomkan saja. Teki mati, kemudian daun lebar sudah tuntas, dan sisa-sisa rumput yang teki yang jarum ini memang memerlukan waktu penggenangan yang lebih lama untuk kematiannya, karena Novlek sendiri bersifat sistemik. Nah, untuk umur yang sama, yang berbeda,
Ya, umur yang sama ini kita bisa melihat sama-sama bahwa kematian gulmanya juga sangat bersih sekali. Jadi saya ulangi, bukan umur yang sama, ini umur 28 hari setelah pindah tanam. Atau lebih tepatnya di sini kita akan melihat apakah ada toksik atau tidak. Dan ternyata tidak ada toksik, tidak ada kantrak, tidak ada rumput-rumput yang merusak padi. Dalam hal ini padi menjadi kuning, padi menjadi merah, itu tidak ada. Dalam hal ini Novlek memang ramah lingkungan sekali. Jadi tidak merusak padi, tidak merusak alam, tidak merusak lingkungan. Ya, baik, ini dia. Kita melihat di sebelah sini. Oke. Jadi waktu aplikasi yang paling bagus untuk Novlek ini adalah 2-3 helai daun rumputnya. Baru sebelum aplikasi, kondisi lahan pastikan macak-macak terlebih dahulu, kering tetapi tidak sampai retak-retak, kemudian lembab tetapi tidak sampai tergenangi. Nah, inilah waktu yang paling pas untuk aplikasi Novlek. Kita akan melihat umur yang sudah 35 hari setelah pindah tanam, apakah masih bagus atau tidak. Umur yang sudah 35 hari setelah pindah tanam ini. Oke. Baik sahabat tani, dimanapun kita berada, kita sudah berada di stage yang ketiga. Stage yang ketiga ini adalah umurnya 35 hari setelah pindah tanam. Kenapa begitu? Karena kita ingin melihat setelah diaplikasikan Novlek, apakah gulmanya tumbuh lagi atau tidak. Apakah gulmanya ternyata melakukan restrukturisasi sistem jaringan tanaman sehingga dia bisa memunculkan dirinya kembali akibat teki-teki yang mempunyai umbi-umbi yang tidak mati, akar-akar yang tidak mati, sehingga dia punya waktu untuk tumbuh lagi. Nah, kita melihat ini bersih ya. Ternyata di usia 35 hari pun tidak ada gulma yang tumbuh lagi. Hal ini menandakan Novlek betul-betul ampuh dan tidak tumbuh lagi. Oke, kita coba melihat dari sisi yang berbeda. Sisi yang berbeda pun, nah, bersih ya. Oke, jadi dalam hal ini Novlek betul-betul ampuh, tuntas mengendalikan rumput, daun lebar, daun sempit, teki-tekian, semuanya tuntas. Rumput daun lebar seperti cacabean, eceng, kemudian gunda, kemudian ada krokot, kemudian daun sempitnya ada seperti gerinting, jawan, dengkulan, teki-tekiannya semacam teki siperus atau teki segitiga, ada juga teki jarum-jarum, ada juga teki yang segitiga, itu tuntas semuanya. Jadi semuanya tuntas. Mari kita coba melihat di sebelah sini. Oke, jadi sahabat tani dimanapun kita berada, selain daripada Novlek, padi ini kita coba uji cobakan dengan insektisida kita yang paling baru yang bernama Deladaxin. Deladaxin ini bahan aktifnya 2 ya, Spinoteram dan juga Triflumezopirim. Kenapa kita uji coba lagi di sini? Untuk betul-betul menunjukkan apakah di wilayah yang berbeda, belahan bumi yang berbeda tetap menunjukkan efikasi yang bagus dan maksimal, atau sama saja seperti merek-merek yang lain. Kita sudah siapkan ini lahan yang sudah berusia 35 hari setelah pindah tanam, atau lebih tepatnya 10 hari setelah aplikasi Deladaxin, karena di Deladaxin itu diaplikasikan di 21 sampai dengan 25 hari setelah pindah tanam. Nah, kita lihat secara warna dulu ya. Warna daun di sini menunjukkan betul-betul hijau, betul-betul sehat, alami, dan sangat menyenangkan untuk dilihat. Kalau kita melihat tidak ada bercak-bercak ya, bercak-bercak yang diakibatkan oleh wereng ataupun kemerahan akibat sundep, penggerek, dan lain-lain ya. Kemudian secara figur tanaman, keseragaman, kita bisa menilai keseragamannya ini cukup baik sekali ya. Kalau kita lihat dari samping, dari sisi depan, sisi samping, keseragamannya sangat bagus. Jadi secara struktur, bukan terstruktur ya, rapi, merata gitu, enak dilihat. Dan kalau kita menghitung anakan, nah, kita melihat jumlah anakan, ini termasuk anakannya sangat banyak ya. Karena memang masih proses ini ya, pembentukan anakan aktif tillering. Nah, anakan di sini banyak. Kalau kita lihat batangnya, ini lebih kokoh ya, kokoh dan kuat begitu. Dan kalau kita pegang daunnya pun berbeda dia. Nah, hijaunya hijau alami, sehat, hijau sempurna begitu. Dan tidak ada bercak-bercak dari ujung sampai ujung, rapi sekali. Kalau kita amati, kita coba zoom, tidak ada tanda-tanda yang diakibatkan oleh sundep ataupun penggerek batang yang menyerang tanda tanaman tadi. Nah,
Kita amati tidak ada ya, itu ada kecoklatan tetapi bukan sundep. Oke, kita bergeser sedikit ke sini. Pada plot Deladaksin ini, oke, kita menemukan ya ada 2 ya penggerek batang ya sundep di tengah-tengah. Tapi itu hanya jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan populasi tanaman yang ada di satu kotak ini ya. Jadi masih jumlahnya sangat masuk akal lah. Jadi tidak mempengaruhi, tidak sampai merusak kalau jumlahnya hanya 2. Oke, kita lanjut. Nah, ini sudah sangat terlihat sekali nih. Pada plot yang UTC atau untreated control ini banyak sekali ya rumputnya, kita lihat lengkap jenis rumputnya. Tetapi kita akan fokus kepada tanaman padinya. Nah, tanaman padinya di sini. Nah, ini ya, sahabat tani dimanapun kita berada, penggereknya banyak nih, sundepnya banyak, dan bercak-bercak yang diakibatkan penggulung daun itu banyak juga. Ke tengah-tengah juga banyak. Jadi plot tanpa perlakuan ini kita buat supaya betul-betul ampuh. Plot pembanding ini kita ingin menunjukkan bahwa kualitas ataupun produk itu betul-betul ampuh. Dengan cara apa? Dengan cara melihat kondisi serangan yang ada di musim ini. Serangan itu bisa dilihat kalau padi itu tidak diaplikasikan dengan merek apapun. Di plot UTC ini padi sama sekali tidak diaplikasikan dengan merek apapun, sehingga kita bisa melihat musim saat ini di Parigi Selatan, di Parigi Moutong itu banyak sekali penggereknya, sundepnya juga banyak, kerdil rumput yang diakibatkan oleh virus tungro itu juga banyak. Jadi waktu yang tepat untuk menunjukkan hasil suatu produk. Kemudian plot pembanding ya, ini kita namakan plot B atau pembanding supaya melihat bagaimana pembandingnya, bagaimana jika dibandingkan dengan merek lain pada waktu yang sama, hamparan yang sama, produk yang berbeda, apakah tetap ampuh atau tidak. Nah, kita coba melihat di di ujung ya, tengah-tengah. Kita tidak usah masuk dari sini saja ya. Di tengah-tengah itu bisa melihat banyak ya sundep tuh. Bahkan di pinggir nih sundepnya, penggerek batang ya. Kemudian itu. Nah, di pinggir banyak sekali itu dia. Banyak sekali serangan penggerek batang yang ada di pinggir maupun di tengah. Nah, kenapa? Karena memang serangan ini cukup tinggi pada musim ini. Jadi kalau dilihat di musim yang saat ini, pada aplikasi yang sama, tanaman yang sama umurnya 35 hari setelah pindah tanam, produk lain ini menunjukkan efikasi yang kurang maksimal. Dia melindungi tetapi tidak tuntas, terbukti dari banyaknya penggerek dan penggulung yang ada pada saat ini. Nih, banyak sekali ya. Dan rumputnya juga banyak ini merek lain. Jadi herbisidanya, insektisidanya 2 merek lain. Itu untuk werengnya sendiri, untuk penggereknya sendiri, ditambah herbisida untuk rumputnya juga 2 juga. Jadi sudah 4 produk untuk pembandingnya ini, dan ternyata hasilnya kurang seberapa memuaskan karena memang serangannya masih tinggi. Baik sahabat tani dimanapun kita berada, dari petak uji coba kali ini kita mendapati sebuah kesimpulan bahwa Deladaksin itu betul-betul mampu melindungi padi dari serangan penggerek, penggulung dan juga wereng, dan terbukti ampuh memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan merek lain. Terbukti dari warna daun yang lebih hijau, tanaman yang lebih seragam, kemudian lebih kokoh batangnya, tidak ada bercak-bercak yang diakibatkan oleh serangan si penggerek, penggulung, wereng, ataupun bercak-bercak yang diakibatkan oleh kerusakan akibat nutrisi diserap oleh hama. Kemudian tidak ada juga kerdil ya, kerdil rumput, sangat bersih sekali dan sangat bagus sekali. Di sini kita bisa menarik sebuah kesimpulan juga bahwa Novlek itu mampu melindungi dengan tuntas. Terbukti dari bersih lahannya, tidak ada gulma tumbuh lagi, dan tentunya tanaman tidak rusak, tidak kantrak, tidak toksik, tidak menguning. Jadi Bapak Ibu petani dimanapun kita berada, kita bisa memilih untuk menggunakan Novlek dan juga Deladaksin untuk melindungi padi kita dari rumput dan juga hama. Kemudian apabila Bapak Ibu petani di seluruh Indonesia ingin memilih, Bapak Ibu petani di seluruh Indonesia bisa juga memilih antara Novlek ataupun Loyan ataupun Novixit yang tentunya memiliki kualitas yang tidak kalah bagusnya, karena produk-produk Corteva itu bukan menjamin ya, atau memberikan sebuah kualitas yang sangat unggulan, kualitas yang sangat baik terhadap perlindungan. Dan produk Corteva itu menjunjung tinggi sustainability agriculture atau
ramah lingkungan dan sustainable, aman, ramah lingkungan dan berkelanjutan jangka panjang. Di sini kita bisa menilai jumlah penggereknya ada, tetapi tidak sebanyak merek lain. Di sini rumputnya juga bersih. Jadi kesimpulannya adalah produk Corteva memiliki kualitas yang sangat baik, sangat bagus, dan tentunya sangat kami rekomendasikan untuk petani di seluruh Indonesia. Terima kasih, itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila video ini menarik, boleh disampaikan, boleh di-share ataupun like ataupun komen. Untuk itu, Bapak Ibu petani di Indonesia, berikan apa komentar kalian di grup dan di komentar, dan juga mari kita sama-sama jaga dan lindungi tanaman kita dengan produk-produk Corteva. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.